saya ingin mengingatkan kembali bahwa prioritas Kementerian Sosial itu adalah pengentasan kemiskinan. Jadi jangan sampai tiba-tiba core tugas dari Kemensos ini tiba-tiba ramai ke pendidikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, pimpinan dan para anggota Komisi 8 DPR RI, yang terhormat Menteri dan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajaran. Sangat setuju sekali apabila nanti kita diberikan data di mana dapil-dapil kita yang memang merupakan SR yang akan kita mulai. Paling tidak kita juga diberikan kesempatan kepada calon-calon murid atau orang tuanya supaya kita bisa berinteraksi bagaimana nanti kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini juga kami juga bingung nanti itu Kementerian Sosial dan Pendidikan itu nanti begitu ya. Terima kasih. Selanjutnya dari fraksi PKB. Yang pertama, tentu kami menyambut baik ya pola memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan. Di atas ada namanya SMA Garuda dengan 400 miliar anggarannya. Lalu di bawah ada sekolah rakyat yang 200 miliar anggarannya per sekolah. Walaupun kami terus menghitung-hitung dengan pola seperti itu, sebenarnya bukan 2 triliun, tapi sekitar 4 triliun lebih kalau kita hitung ulang. Seperti itu. Nah, tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa prioritas Kementerian Sosial itu adalah pengentasan kemiskinan. Jadi jangan sampai tiba-tiba core tugas dari Kemensos ini tiba-tiba ramai ke pendidikan. Ini yang termasuk kita ingin membedah bagaimana DTKS nanti dari anak-anak yang dari miskin itu ada berapa. Yang kedua kita lihat bahwa dari 52,9 juta murid lalu kita hanya masukkan 8.850 itu sangat jauh dan jomplang. Seperti itu. Bayangan kami adalah masih banyak sekolah-sekolah yang sudah muncul di daerah-daerah yang dengan infrastruktur bangunan, lalu guru-guru yang masih sangat tertinggal, bukankah itu lebih baik diperbaiki oleh Kemensos? Seperti itu. Data-data itu yang dibutuhkan untuk lalu Kemensos memiliki data yang bisa disuplai ke kementerian-kementerian lain bahwa ini loh, ada satu guru yang harus menyeberang sungai, ada jembatan yang putus, ada murid beberapa SD yang ambruk dan lain sebagainya, termasuk di beberapa pesantren. Sebenarnya pesantren itu memang sekolah rakyat tuh. Kalau kita datang ke beberapa pesantren, Gus Mensos tentu lebih tahu dari saya, ada orang yang memang cuman numpang makan, bahkan mereka tidak biaya sama sekali, guru hanya 250.000 per bulan, itu pun kadang-kadang pakai yen ono duitnya digaji, yen ora ono ya ora digaji. Seperti itu menjadi persoalan besar. Di pesantren saya di Al-Mizan misalnya kerjasama dengan Odesa, kami menemukan anak-anak di tempat-tempat sampah di Cimenyan, mereka yang rumahnya pun hanya sekedar hanya sekadar ditutup dengan karung rapia dan lain sebagainya. Ketika akhirnya kami sekolahkan di pesantren di Al-Mizan, disekolahkan di Arjawinangun, dipesantrenkan di Sarang dan sebagainya, mereka jadi orang-orang hebat. Artinya tanpa bantuan negara, partisipasi masyarakat sudah muncul seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin sekali lagi Gus Mensos dan kawan-kawan, kita sudah mengetok anggaran soal balai. Seperti itu. Salah satu komitmen Komisi 8, kalau kami datang ke balai ada 31 sentra, ada 6 balai besar pendidikan dan pelatihan, ada 2 Pelekteksos dan lain sebagainya. Bagaimana dengan anggaran balai-balai itu? Itu yang perlu diperkuat. Jadi jangan sampai teman-teman di Kemensos yang sudah fokus di balai, bahkan mereka banyak sekali memberikan ide dan masukan-masukan untuk memperkuat posisi balai, hari ini tiba-tiba disibukkan dengan sekolah rakyat. Seperti itu. Jangan sampai itu terjadi. Fokus Kementerian Sosial itu adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana strategi-strategi yang hari ini sudah bagus dengan slogan Kemensos sekarang adalah selalu ada, itu jangan sampai terabaikan. Itu tentu menjadi catatan bagi kami semuanya.
Nah, yang terakhir yang ingin saya jelaskan, saya ingin penjelasan secara langsung misalnya tentang data tunggal itu. Kita lihat bahwa data tunggal itu sangat-sangat diperlukan oleh kita. Tetapi persoalannya bagaimana cara pengolahan data itu? Bagaimana evaluasi pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Untung hari ini jujur kami mengucapkan terima kasih Gus Mensos bahwa semua usulan-usulan kami langsung direct kepada Kemensos lalu Pak Ruben dan sebagainya itu bisa langsung dieksekusi. Kan sebenarnya itu yang lebih menarik bagi kita. Persoalan-persoalan se-Indonesia, orang yang habis operasi gagal, orang yang rumahnya ambruk, suami yang diusir istrinya tidur di kandang domba dan sebagainya, tiba-tiba direspon dengan sangat cepat oleh Kementerian Sosial. Itulah yang disebut Kemensos selalu ada. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi sekolah rakyat ini perlu penjelasan kepada Komisi 8, anggaran realnya, lalu kapan kita harus memutuskan mengetoknya, lalu apakah seluruh anggaran itu betul-betul dari Kemensos atau Kemensos hanya mengumpulkan persiapan anak didiknya, gurunya dan sebagainya, lalu kementerian lain seperti PUPera, Menteri Pendidikan Dasar dan sebagainya itu ikut serta.